Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin mendiskusikan tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Simak baik-baik video dari kami. A. Keterkaitan sejarah antara situasi regional. 1. Jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional, dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Wahdius Ptolemy alias Claudius Ptolemus dan sastra yang tinggal di Mesir atau tepatnya di kota Alexander, sebuah tempat yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Ptolemus menulis Guide to Geography, sebuah peta kuno yang ditulis pada abad 1. Tercantum di dalamnya nama sebuah kota yang bernama Barus. Barus menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan di dunia. Komoditas romantik, rempah, kapur barusan diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia seperti Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan Yunani Romawi. Seorang pengelana asal Portugis, Tomé Pires pernah mengisahkan perjalanannya mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera pada tahun 1512 sampai 1515. Ia menulis pengalaman dalam bukunya berjudul Summa Oriental Quadrata Roman Roko Ateaos Cit Ikhtisar Wilayah Timur dari Laut Merah hingga Mesir Cina, bahwa telah ada interaksi yang intens antara orang-orang asli Nusantara dengan bangsa-bangsa asing. 2. Penguasa Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Sultan Muhammad Al-Fatih, penguasa Konstantinopel ketika itu, menuntut kota pelabuhan Istanbul, nama baru Konstantinopel, bagi para pedagang dari Eropa. Hal ini mengakibatkan harga barang-barang dari timur, terutama rempah-rempah, menjadi langka dan sangat mahal. Hal tersebut membuat pedagang-pedagang Eropa mengalami kesulitan untuk mendapat barang-barang dagang yang sangat mereka butuhkan dari para pedagang Asia. Ludovico di Partema, mantan sundadu yang berasal dari kota Bologna, Italia pada tahun 1502, bertekad melakukan penjelajahan untuk mencari kepulauan rempah. Ia menuliskan perjalanannya dalam jurnal yang berjudul Itinerario de Ludovico de Partema Bolognese. Buku itu terbit pertama kali di Roma pada tahun 1510 dalam perjalanannya pada tahun 1506 dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Perjalanan menuju Jawa ditempuh selama 5 hari. Sang nahkoda yang kemungkinan orang Melayu ternyata sudah memiliki kompas dan peta dengan garis melintang dan memanjang. Dia berkata kepada Partema bahwa di sisi selatan Jawa terdapat jalur pelayaran menuju pulau lain. Mualim Ibnu Majid yang mengatakan Vasco da Gama dari Malindi, pantai timur Afrika sampai ke Calicut juga terlihat tidak asing dengan peralatan nautika yang dibawa orang Portugis. Lapisan 2008, galangan kapal di Jawa juga terkenal di Asia Tenggara, khususnya pada abad ke-16. Ada sumber Belanda yang menyebutkan bahwa pada abad ke-16 sampai 17, Lasem merupakan pusat dari industri galangan kapal, sedangkan di bagian timur Kepulauan Indonesia, Pulau Kei menjadi pusat galangan kapal. 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Malaka adalah kerajaan paling penting di Nusantara abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara yang berhasil mengubahnya dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan penting. Hal tersebut mendorong Raja Portugal mengutus Diego Lope de Sequeira untuk menemukan hutan tersebut dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya. Pada awalnya, Sequeira disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah 1488 sampai 1528. Namun sikap Sultan berubah setelah para pedagang Muslim yang ada di bandar itu meyakinkannya bahwa orang Portugis sangat berbahaya. Sultan kemudian berbalik menyerang 4 kapal Portugis yang sedang berlabuh. Namun keempat kapal itu berhasil lolos dan kembali berlayar ke India. Akibat dari peristiwa ini, akhirnya Portugis tidak lagi memiliki opsi pilihan lain selain perang. Albuquerque melakukan penyerangan ke Malaka pada tahun 1511 dengan membawa 17-18 kapal berkekuatan 1.200 orang pasukan tentara. Perang antara Portugis dan Malaka berlangsung sepanjang bulan Juli dan awal Agustus. Di saat yang bersamaan, Sultan Malaka sedang memiliki masalah internal dengan putranya sendiri yang bernama Sultan Ahmad. Konflik internal ini kemudian melemahkan pertahanan dari Malaka. Pada akhirnya Malaka berhasil ditaklukkan dan Albuquerque membangun pertahanan dari potensi serangan balasan dari orang-orang Malaka yang melarikan diri ke Aceh. B. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. 1. Saudagar dan penguasa lokal Nusantara.
Posisi geografis Nusantara berada di dalam jalur perdagangan internasional antara negara India dan Cina, dengan posisi yang menguntungkan saudagar dan pengusaha lokal tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk turut adil secara internasional. Dalam tulisan Padime Elisep 2000 dikatakan bahwa jalur pelayaran dan perniagaan laut dari Cina menuju Kalkuta, India harus melewati Selat Malaka. Sebagai sebuah pintu gerbang antar wilayah, Selat Malaka menjadi kawasan yang sangat penting bagi pelabuhan-pelabuhan di sekitar Samudra Hindia dan Teluk Persia. Selain itu, Selat Malaka juga menjadi penghubung antara dunia Arab dengan India di sebelah barat, Laut Nusantara, dan Cina di sebelah timur, Laut Nusantara. Dengan kondisi rute pelayaran yang ramai sejak awal abad 2 mendorong munculnya kota-kota pelabuhan penting di sekitar jalur Selat Malaka, yaitu Malaka, Samudra Pasai, Sumatera Timur, Jambi, Banten, Lasem, Tuban, Gresik, Makassar, dan lainnya. 2. Perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. 3. Melawan kuasa negara kolonial sehingga tidak jarang bumi putra menderita kekalahan. Dalam tentang waktu ini, perlawanan rakyat terhadap kolonialisme lebih bersifat perang senjata. Periode sebelum abad ke-19, perlawanan terorganisir di Pulau Jawa dimulai sejak tahun awal kepindahan pusat pemerintahan VOC dari Ambon ke Batavia. Kesultanan Mataram dan hubungan yang awalnya baik itu dalam perkembangan berjalan tidak harmonis. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang mengakhiri perlawanan Kesultanan Gowa Talwa dengan VOC. C. Dampak penjajahan di negara kolonial. 1. Dampak ekonomi. Beberapa komoditas ekspor diperkenalkan dan mengalami perluasan, yakni kopi, teh, kayu manis, dan lada yang ditanam di lahan milik rakyat. B. Jumlah produksi dan ekspor tanaman perkebunan semakin meningkat. C. Dengan masukkan pengetahuan dan alat perkebunan di barat. D. Setelah sebelumnya menanam dan menjual hasil perkebunan dengan cara konvensional, dengan sistem ini masyarakat dapat mengenal sistem perkebunan yang lebih komersial. Tahun 1870, pemerintah kolonial menerbitkan Undang-Undang Agraria atau disebut Agraris Wet. Undang-undang ini memberikan kebijakan antara lain: penduduk non-bumi putra tidak diizinkan memiliki tanah atas dasar hak milik mutlak atau eigendom kecuali tanah untuk pabrik. B. Rakyat memiliki hak tanah pribadi, tidak dapat menjual belikan tanahnya kepada non-pribumi. C. Kepemilikan mereka hanya atas dasar IPAR, semacam hak guna usaha dengan masa berlakunya 75 tahun dan dapat diperpanjang jika kemungkinan. Pada saat itu, perkebunan menjadi alat untuk menghasilkan devisa bagi Hindia Belanda. Awalnya Pulau Jawa dengan investasi asing yang menghasilkan devisa bagi Hindia Belanda. Awalnya Pulau Jawa dengan investasi asing yang bergerak di sektor perkebunan, khususnya tebu, merupakan perkebunan yang besar dan terkenal. Namun di masa ini mulai meluas beberapa wilayah lainnya. Persebarannya seperti berikut: perkebunan tebu Jawa Timur, perkebunan tembakau di Sumatera, perkebunan teh di Jawa Barat, perkebunan karet di Sumatera Utara, perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan sawi di daerah Sumatera Utara. 2. Urbanisasi dan pertumbuhan kota. Dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia yakni adanya urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. 3. Dampak sosial dan budaya. Beberapa aspek pengetahuan dan teknologi yang dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern dari senjata ringan hingga senjata yang berat. 4. Kesehatan dan higienitas. Pada masa penjajahan Belanda, selain rumah sakit berdiri berbagai fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Disebut saja laboratorium penelitian di Batavia yang berdiri tahun 1888, yang berdiri juga di Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. 5. Mobilitas sosial. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya berjalan sangat cepat. 6. Munculnya sentimen rasial. Dengan sengaja pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegak sejak awal abad ke-19, yang mana pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan, yakni
golongan Eropa sebagai golongan pertama atau yang tertinggi, golongan timur asing yang berdiri dari Cina, Arab, India, dan negara lainnya sebagai kelas 2, golongan pribumi sebagai kelas ketiga, tahu golongan terendah. 7. Dampak politik. Nasionalisme telah membentuk perjuangan-perjuangan di bawah pimpinan cendekiawan dan melahirkan organisasi-organisasi di kalangan pribumi. Tidak selalu tergantung pada senjata, pembentukan organisasi modern digunakan juga untuk perjuangan kemerdekaan dengan metode perundingan. Adapun beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional yakni tahun 1908 Budi Utomo, tahun 1911 Sarekat Dagang Islam, dan tahun 1912 Indische Parti. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.